Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, mabadu yang amat kami hormati Kang Hussein dan para narasumber yang hadir pada acara ini. Segenap jajaran dan pimpinan dari Yayasan Mambaul Ulum Yayasan Rahmat, keluarga besar SMK Mambaul Ulum 1. Nggak ada 2 nih, masih ada. Hadirin sekalian yang saya hormati, masalah Jum'ah ini sangat menarik. Meskipun sudah dinyatakan final sebagai bukti sholat Jum'ah pada masa COVID, ada dibukti-bukti. Jadi ada sesuatu penerapannya, bukan masalah Jum'ahnya itu. Ketika diterapkan dalam masalah COVID, ada yang tidak boleh, tidak segala macam, sampai kepada fatwa-fatwa yang 15 kaul itu diterapkan. Sholat Jum'ah di rumah saja. Itu fatwa itu, saya lihat itu. Kemudian sholat Idul Fitri di rumah, ya bagaimana khotibnya, bagaimana? Ya tidak jelas, pokoknya perintahnya seperti itu. Saya kira ini sholat Jum'ah online. Saya kira sangat menarik ya. Persoalannya yang akan kita cari itu ada 2 hal menurut fuqaha lagi. Ada 2 hal yang sangat penting. Yang pertama itu dzannul mukallaf. Artinya kita ibadah itu harus sesuai dengan keyakinan kita, ini benar tidak. Itu yang penting itu. Jangan sampai imamnya mengakhiri jilat. Kita mazhab Syafi'i. Jadi maksudnya itu, jadi dzannul mukallaf, harus dzannul mukallaf. Kita ibadah itu sesuai dengan keyakinan yang ada pada diri kita. Ini yang penting, yang sedang dicari itu. Kemudian yang kedua fi'lul amri. Fi'lul amri. Jadi artinya pelaksanaannya sesuai dengan keyakinan itu. Jadi sekarang kita sedang membangun sebuah keyakinan supaya jangan ngawur lah. Artinya ibadah itu jangan ngawur. Itu begitu. Kemudian dalam sholat itu ada kerangkeng, misalnya solu kama ro'aitumuni bersami. Jadi sudah dikerangkeng. Itu yang jadi persoalan. Kemudian saya ingin menyampaikan para ulama mujtahid itu sudah bekerja keras untuk merumuskan fikih. Fikih itu buku pintar. Saya melihat Quran hadis itu bukan buku hukum, bukan kitab hukum, tapi itu sumber hukum. Jadi kalau mau praktek yang lihat fikih, jangan lihat hadis, jangan lihat. Karena para ulama fuqaha itu berkait itu sudah mengambil sumbernya dari Quran dan hadis itu. Bagaimana kita melaksanakan ibadah itu, jangan lihat hadis, jangan lihat, karena kita orang awam. Kita harus lihat fikih itu. Ini yang jadi persoalan. Nah, saya ingin membedah bahwa menurut ulama fikih sholat Jumat itu kamu seperti sebuah lembaga dan terorganisir. Jadi tidak sembarangan seperti sholat-sholat lain. Saya lihat itu. Ada Jum'ahnya, ada imamnya, ada khotibnya. Sebuah paket. Menurut ulama mujtahid itu, walaupun ada perbedaan sedikit-sedikit, itu seperti itu. Perbedaan sedikit-sedikit, malah ada. Ini masalahnya ya kalau menurut ulama fikih. Dalam masalah Jumat itu banyak hadisul fi'li, bukan qauli. Jadi interpretasinya mungkin berbeda-beda, itu yang dipersoalkan. Gitu. Jadi hadis fi'li ketika ya kalau namanya tidak dia miyaumil jiwati fasau ila dzikrillah. Dzikrillah itu apa? Ada yang sholat. Dzikrillah itu apa? Ada yang khutbah. Ila dzikrillah ini maksudnya apa? Jadi tafsirnya itu ada yang khutbah, ada yang sholat. Ada lagi, saya pernah ketemu dengan orang yang entah penafsirannya bagaimana, berasal dari terjemahan begitu. Itu ila dzikrillah itu dzikir. Jadi kalau sudah ada, ya tinggal dikir-dikir saja. Dikir. Ila dikirnya ya dikirin saja. Kata
subhanallah subhanallah. Itu ngerti ya. Sehingga para ulama itu artinya menafsirkan dari ayat Quran itu kemudian melihat hadis. Hadis itu hadis bukan kauli. Kaulinya memang ada wajibun hakun wajibun hakun muslimin fi jamaatin. Ini fi jamaatin. Itu tentang sholat Jumat itu. Jadi sehingga definisi jamaah itu bisa saja 2 orang. Tapi Imam Abu Hanifah tuh kalau jamaah itu akulul jami ya salah satu. Jadi ada pendapat-pendapat itu berdasarkan pemikiran yang ada landasannya semua. Ada Quran, ada hadis, ada ijma, bahkan asal sahabat. Asal sahabat itu dijadikan sebagai sebuah referensi oleh para ulama itu. Sehingga ini hadisnya mauquf ya, mauquf pada Ali bahwa dalam sebuah ada sebuah desa Uraina itu ketika jumlah jamaahnya ada 40 perintahkan untuk mendirikan Jumat. Ketika Jumat yang pertama di rumah As'ad bin Suroroh jumlahnya lebih dari 40. Itu yang jadi persoalan. Kemudian para ulama memandang, oh kalau begitu Jumat itu syaratnya harus 40 orang. Ini penting. Dan kemudian mengenai khutbah, ada yang memandang paket dan ada yang memandang bukan paket. Sebab hadisnya itu banyak sekali. Orang yang hadir tidak mendengarkan khutbah saja diancam sama Allah ala qalbi. Gitu. Jadi apalagi yang tidak hadir, orang yang hadir saja masih diancam-ancam. Tapi ada sebuah hadis lagi yang menyatakan bahwa kalau hanya kebagian 1 rakaat tinggal menyelesaikan saja. Hanya tinggal 1 rakaat lagi saja. Nah, oleh para ulama itu diambil kedua-duanya thariqatul jam'i. Jadi bagi adadul Jum'ah itu harus paket mendengarkan khutbahnya dan tahu syarat rukun khutbah dan kemudian mengikuti sholat Jumat bersama dengan imam. Tapi kalau jamaah Jumat bisa saja tinggal 1 rakaat dan sebagainya. Tadi sudah dibahas banyak ya. Saya kira ini hal-hal yang ingin saya sampaikan. Jadi menurut para mujtahid itu bahwa sholat Jumat itu sebuah lembaga terorganisir, gitu. Sehingga harus berada di sebuah nakdil bala itu kamu ya, di nakdil bala. Jadi karena terorganisir dan kemudian supaya jangan ada perpecahan satu masjid, satu desa harus satu masjid. Dalilnya karena Kanjeng Nabi di Madinah hanya ada sholat Jumatnya di Masjid Nabawi saja, begitu. Para hadirin sekalian, ini sebuah wacana namanya. Jadi para ulama mujtahid sudah merumuskan dari berbagai, jangan menganggap bahwa mujtahid itu tidak berdasarkan Quran hadis begitu. Coba saja hadisnya hadis fikih. Ada hadis menang dari Nabi marfu dan ada mauquf sampai kepada sahabat. Itu seperti azan 2 kali itu kan dari kakek nabinya tidak ada kan begitu. Tapi bagi ulama yang memandang dari hadis, kalau tidak ditemukan hadis pertama Quran, tidak ditemukan hadis tidak ditemukan asal sahabat yang muttafaq alaih. Kalau tidak ditemukan yang muttafaq alaih baru asal sahabat yang mukhtalaf dan seterusnya. Itu ada sebuah referensi yang digunakan oleh para ulama mujtahid. Kemudian saya melihat menurut madhab ahli hadis lain lagi. Jadi sholat Jumat itu sama dengan sholat biasa. Boleh sendirian seperti Ibnu Hazm, boleh berdua, boleh ada khutbahnya, boleh tidak ada khutbahnya, mustahab saja khutbah. Saya kira ini masing-masing adalah mujtahid ya, yang kita mau mengikut kemana kita tinggal ikut kemana saja. Para hadirin sekalian yang amat kami hormati, jadi sekali lagi bahwa tentang penyelenggaraannya, bukan sholat Jumatnya, bukan penyelenggaraannya di sekolah, di kantor, di RW, di RT gitu. Jadi ketika ada mudzakarah para ulama tentang penyelenggaraan sholat Jumat di kantor begitu. Nah itu, dan kemudian di perusahaan, terutama ketika awal pabrik semen, kiai-kiai dari Minong, dari mana-mana itu diminta. Dan ketika ada polmil juga kiai-kiai dari Minong diminta
untuk jadi khotib pertama. Para kiai pada menolak, para kiai pada menolak karena memang syarat rukun yang ditentukan oleh fikih, terutama fikih Syafi'i yang mendominasi di pesantren kita itu syaratnya sangat ketat. Taat dudul Jum'ah saja menjadi masalah. Kalau ada 2-3 itu ini kiai hari ini nggak bawa kita, bawa kita nih. Ini bawa kita. Jadi artinya syaratnya itu harus tidak kedahuluan oleh takbir Jumat lainnya, susah kan itu. Sangat rigid begitu, persyaratan sangat rigid. Ini yang jadi persoalan awalnya ketika Mustahil ini menyusun, ya, itu ada konflik. Jadi maksudnya untuk Jum'ah itu kan untuk membangun kebersamaan, kerukunan itu. Jadi kalau ada lebih dari satu itu mesti ada perpecahan, tidak boleh. Begitu. Itu persoalannya. Jadi makosid syariahnya saya kira ada latar belakang. Kenapa harus seperti itu? Selain daripada yang dicontohkan oleh Nabi dan para khalifahnya gitu, Imam Hanafi itu walaupun beliau menggunakan qiyas, tapi dalam masalah penyelenggaraan sangat ketat. Imam Hanafi sangat ketat loh. Harus di sebuah kota, dan kota itu paling tidak ada amir, ada khotib, dan kemudian harus izin, dan kemudian imamnya juga harus imam agung. Itu syaratnya sangat ketat. Walaupun beliau ahli qiyas, gitu. Jadi karena apa ya? Kanjeng Nabi khotbah, khotib, imam, kemudian Abu Bakar khotib, imam, Umar khotib, imam, terus sampai pada Muawiyah, gitu. Jadi artinya melihat contoh-contohnya seperti itu, sehingga ada sebuah kesimpulan dari hasil penelitian itu, oh kalau begitu imam Jum'ah itu harus imam di sendana, artinya imam apa namanya? Jadi imam di pendopo dengan imam di Masjid Agung, begitu. Jadi harus satu orang, gitu. Itu mungkin kesimpulan yang seperti itu diambil oleh Imam Hanafi karena berdasarkan riset beliau seperti itu. Perhatian sekalian yang kami hormati, jadi ada kias ya. Kalau kita mau menggunakan jadi pendekatan madhabnya itu, di sekolah ini ada kepala, ada kantin, ada sudahlah, sama saja dengan kalau Korea kan gitu. Kalau misteri gitu saja, jangan pusing-pusing kan begitu. Itu artinya kita tidak lepas daripada acuan madhabnya itu, tapi seperti itu. Jadi artinya menyelenggarakan di sini boleh apalagi, ada apalagi 2.200 siswa dengan jumlah guru yang mungkin lebih dari 100 orang. 250 orang. Itu saja. Jadi artinya kita berpedoman kepada Imam Syafi'i juga, artinya madhab Syafi'i bukan imam. Madhab Syafi'i juga. Jadi dizah karena tidak tertampung di masjid di situ, bisa saja menyelenggarakan sendiri, kan begitu. Jadi karena tidak tertampungnya dan karena hajat, karena kebutuhannya. Saya kira saya mendengar ketua yayasan akan membangun sebuah masjid berlantai berapa? Lantai 3. Berlantai 3 ya. Lantai 3, lantai 5 lah begitu. Saya lihat Masjid Al-Zaitun itu. Iya, Masjid Al-Zaitun itu yang luas lah, kemudian tinggi. Saya mendukung itu. Jadi mendoakan juga. Katanya minta didoakan, nanti yang hadir mendoakan semua lah supaya masjidnya segera terbangun dan kemudian megah dan kemudian menampung seluruh siswa. Saya menyarankan laki-laki perempuan suruh sholat Jumat saja. Loh, ini kan namanya pendidikan katanya. Jadi jangan dibedakan. Tadi ada kontroversi ya alladzina amanu. Ya semuanya juga yang alladzina amanu. Bukan laki-laki tapi perempuan juga masuk kan? Perempuan juga. Tetapi oleh ulama fikih karena ada hadis yang mengecualikan itu. Kalaulah tidak ada hadis yang mengecualikan, tentunya khitab ini termasuk laki-laki dan perempuan. Cuma ada hadisnya kecuali perempuan, kecuali hamba sahaya. Kalau tidak ada hadis itu saya kira semuanya. Akan tetapi semua ulama menyatakan yang perempuan itu menjadi jamaah Jumat hukumnya sah. Jadi saya menyarankan kalau nanti sudah jadi lantai 3 2.200 saya kira masuk itu. Ya, laki-laki perempuan kecuali yang kayak
Saya menyarankan seperti itu. Kemudian saran saya yang kedua, artinya yang mukimin, mustaudimin, guru-guru yang sekitar ini dah, ya disusunlah, ya apa ikut. Soalnya ya para ulama itu bukan tidak beralasan. Semua kaul itu ada landasan, syar'inya, ada cantolannya itu. Bisa Quran, bisa hadis, bisa ijma ulama dua sahabat Abu Bakar Umar, dan bisa keputusan berikutnya berdasarkan, kalau ijtihad fardhi itu berdasarkan asar gitu, berdasarkan apa, dan kemudian terakhir ya logika bahasa yang memang sholat itu para ulama ahli hadis, sholat itu tidak ada bedanya dengan yang lain. Di jamaah bisa 2 orang. Bahkan Ibnu Hazm pada dasarnya sholat Jumat itu ya sama dengan sholat yang lain. Jadi bisa sendirian. Para hadirin sekalian yang kami hormati, saya kira ini yang ingin saya sampaikan, dan kemudian sekali lagi saya menyarankan jangan tidak diorganisir. Jadi artinya kita selenggarakan dan diorganisir. Jadi ada sebuah panitia permanen. Ya indah-indah ya. Artinya harus ada loh yang bertanggung jawab, penyelenggara itu harus ada. Kemudian khotib juga ya, khotibnya itu juga disusun begitu. Jangan Saudi baik aja di ini saran saja lah, yang saran saja supaya tidak terlepas dari panduan, sebab kita tidak bisa mendengar langsung dari kanjeng Nabi. Enggak, kita ini bisanya melalui para kiai itu sanadnya nyambung sampai kepada Nabi. Saya kira ibadah kita itu perlu sanad. Itu namanya thariqah ahamu minal maddah, itu konteksnya adalah sanad. Sanad itu minaddin, as-sanad minaddin. Jadi saya mengharapkan rakyat, jadi ada sebuah panitia benar-benar yang bertanggung jawab untuk penyelenggaraan sholat Jumat itu, termasuk ngobrak-ngobrak siswa begitu dan sebagainya. Saya kira ini sebagai sumbangsi dalam pemikiran, dalam diskusi dan dialog pada hari ini. Nanti terakhir kita mendengar dari kamu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.